Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kesia Yemima. Saya dosen pengampu pendidikan agama Kristen. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana kita memilih pasangan hidup. Tanggung jawab moral kita dalam pergaulan muda-mudi, memilih pasangan hidup dan etika berpacaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang pertama saya akan bacakan sebuah ayat yang diambil dari 1 Korintus 5 ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Nah, adik-adik, yang pertama saya akan membacakan sebuah ayat yang diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, adik-adik, bagaimana sih kita bisa memilih pasangan hidup yang sepadan, yang benar? Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu ada 2 tahapan ketika kita akan memilih pasangan hidup. Yang pertama adalah pergaulan biasa. Yang kedua adalah jatuh cinta. Nah, pergaulan biasa adalah pergaulan yang tanpa ikatan. Jadi tidak ada ikatan apapun. Ini adalah teman sepermainan, teman olahraga, teman menari, teman satu komunitas, dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya ketika kita memiliki pergaulan yang biasa, kita harus mencari pergaulan yang baik. Nah, yang berikutnya ada tahapan yang kedua adalah jatuh cinta. Ayo, siapa yang pernah merasa jatuh cinta? Nah, ciri-ciri orang yang jatuh cinta itu pasti gugup, ingin bertemu terus, seringkali bermimpi, mulai bergaya, mulai bersolek, dan suka memberikan pinjaman terhadap orang yang kita sukai. Nah, adik-adik, ketika kita memilih pasangan hidup atau teman hidup, kita harus tahu prinsip dasarnya. Yang pertama adalah cari seseorang yang sepadan. Cari orang yang sudah percaya, sama-sama lahir baru, sudah bertumbuh dalam kehidupan rohani. Yang berikutnya adalah kita perlu mendoakan sungguh-sungguh siapa yang akan menjadi teman hidup kita atau pasangan hidup kita. Yang berikutnya kita harus belajar mencintai Allah dahulu. Nah, ketika kita mencintai Allah, tentunya kita juga akan mengasihi teman hidup kita sama seperti kita mengasihi Allah. Yang berikutnya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mungkin kehendak kita tidak sama dengan kehendak Tuhan. Ayo kita mulai berdoa, cari kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, rupanya ada 2 contoh kesalahan ketika mencari pasangan hidup di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Amnon dan juga Tamar. Yang kedua adalah Simson dan Delila. Nah, mereka ini adalah contoh kesalahan dalam mencari pasangan hidup. Bentuk kesalahannya, cinta mereka tidak sesuai. Mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mereka hanya dipenuhi oleh hawa nafsu. Mereka memilih pasangan yang tidak takut akan Tuhan, mengabaikan prinsip-prinsip rohani, dan akibatnya mereka berakhir di dalam dosa. Ada penderitaan, ada konflik dalam keluarga, ada kehancuran, mereka mengalami yang namanya kejatuhan rohani, mereka kehilangan kekuatan, mereka menjadi tawanan musuh. Nah, adik-adik, bagaimana sih langkah kita mengenal kehendak Allah dalam memilih teman hidup? Yang pertama ada tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap pencarian. Yang ketiga adalah tahap penyataan cinta. Nah, di dalam tahap persiapan kita harus mengerti ada beberapa aspek. Bagaimana sih kondisi diri kita, bagaimana kedewasaan rohani kita. Indikatornya, kita sudah mengalami pertobatan, kita sudah lahir baru, kita punya kehidupan spiritualitas yang baik, rajin baca Alkitab, tekun berdoa, aktif beribadah, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah dewasa secara rohani, kita juga harus punya kriteria pasangan hidup yang benar. Punya standar pasangan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kriteria utamanya adalah
jelas kalian harus cari pasangan hidup yang lawan jenis dan masih single. Jangan cari pasangan hidup yang sesama jenis ya adik-adik. Nah, kamu juga harus cari yang seiman dan sudah bertobat, mengasihi Tuhan, aktif beribadah, hidup dalam iman kepada Kristus, dan memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Nah, ada dasar dalam Alkitab ketika kita memilih pasangan hidup, yaitu 2 Korintus 6 ayat 14, sama yang seperti Ibu sudah bacakan di awal. Jadi prinsip dalam memilih pasangan hidup adalah orang percaya tidak mencari pasangan yang tidak seiman. Ini adalah prinsip di dalam firman Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengikuti tahap persiapan, ada juga kriteria tambahan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan karakter orang tersebut. Perhatikan kepribadiannya, bagaimana kondisi kesehatannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pekerjaannya, latar belakang keluarganya, bagaimana panggilan hidupnya. Jadi kriteria ini bukan panduan atau bukan aturan yang terlalu kaku ya, bergantung dengan keluarga atau diri kalian masing-masing. Nah, yang berikutnya kita perlu tahu bahwa ada support system kekristenan atau support system dalam kehidupan Kristen kita. Yang pertama adalah ketika kita mencari pasangan hidup, coba deh tanya sama orang tua kita apakah sudah sesuai atau belum. Tanyakan kepada pembimbing rohani, pendamping rohani, pendeta kalian, dosen kalian. Yang berikutnya kalian bisa tanya kepada kakak rohani kalian, teman seiman, dan juga komunitas gereja atau teman-teman di PMK. Nah, tujuannya apa ketika kita punya support system ini? Tujuannya kita bisa mendapatkan nasihat, kita menjaga objektivitas kita, kita menghindari keputusan berdasarkan perasaan semata. Yang berikutnya, kita melakukan tahap pencarian. Bagaimana kita mencari pasangan hidup? Di mana sih kita bisa dapat pasangan hidup yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan atau prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan? Kita mungkin bisa cari dalam komunitas-komunitas Kristen. Ada gereja, ada PMK, ada komunitas pelayanan. Nah, itulah tempat ketika kita mencari pasangan hidup. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mulai menyukai seseorang? Adik-adik, jangan terburu-buru menyatakan cinta. Coba kalian bisa dalami dulu bagaimana karakternya, bagaimana kehidupannya, bagaimana ketika dia bersikap. Yang berikutnya, uji perasaan melalui doa. Coba berdoa, tanya kepada Tuhan yang baik dan benar dalam mencari pasangan hidup. Yang berikutnya, belajar untuk menyangkal diri dan cari kehendak Tuhan. Nah, ketika kita sudah mencari bagaimana langkah selanjutnya, kita perlu meminta tuntunan Tuhan. Ayo konsultasi dengan support system kalian. Coba mulai belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Minta hikmat ketika kita akan mengambil keputusan. Dan memastikan adanya damai sejahtera di dalam hati ketika kita sudah menemukan pasangan hidup tersebut. Nah, yang berikutnya adalah tahap penyataan cinta. Ini nih yang paling kalian gak sabar ya untuk lakukan. Langkah-langkahnya ketika kita menyatakan cinta, kita harus yakin bahwa hubungan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyatakan perasaan kita secara jelas dan langsung. Lalu, tidak usah tergesa-gesa dalam mencari jawaban, menunggu yang terbaik. Yang berikutnya, beri waktu supaya pasangan hidup kita atau teman hidup kita juga berdoa dan mempertimbangkan jawabannya. Lalu yang berikutnya, tetap minta nasihat rohani sebelum mengambil keputusan. Selama menanti, terus berdoa, baca firman, bersekutu agar Roh Kudus terus membimbing kita. Kalau seandainya kalian ditolak, apa yang harus kalian lakukan? Nggak perlu putus asa ya adik-adik ya. Jadi yakin aja, Tuhan pasti akan menunjukkan yang tepat. Nah, seandainya pasangan kalian akhirnya menyetujui dan akhirnya kalian mengikuti tahapan berikutnya, yaitu berpacaran, bagaimana etikanya? Yang pertama adalah kalian perlu hindari ekspresi cinta fisik. Yang berikutnya, kegiatan berpacaran sesuaikan dengan adab ketimuran.
Nah, pernikahan Kristen memiliki dasar Alkitabiah. Yang pertama adalah Kejadian 2 ayat 18 yang dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di Kejadian 2 ayat 21 sampai 24 juga disebutkan bahwa Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki dan mempersatukan mereka menjadi satu daging. Inilah yang menjadi dasar Alkitabiah ketika kita akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan Kristen. Nah, bagaimana sifat pernikahan Kristen? Yang pertama adalah monogami, heteroseksual. Yang kedua, pernikahan Kristen itu kudus. Yang berikutnya adalah berlaku seumur hidup. Nah, apa sih tujuan pernikahan Kristen? Kenapa setelah berpacaran kita harus menikah? Yang pertama adalah penyelesaian problem kesendirian. Yang kedua, pemenuhan keinginan seksual. Yang ketiga, prokreasi atau melahirkan keturunan. Dan yang keempat, ini menjadi lambang hubungan Tuhan dan gerejanya. Nah, adik-adik, ketika sudah masuk dalam pernikahan Kristen, kita perlu menyadari ada peran masing-masing. Yang pertama adalah peranan suami. Suami diberikan peran yaitu untuk mengasihi istri. Bagaimana kasihnya? Kasihnya adalah kasih agape, yang mau mengorbankan dirinya bagi seseorang yang dikasihinya. Kasihnya adalah unconditional love. Yang berikutnya peranan suami adalah bertanggung jawab terhadap kerohanian dan juga kekudusan istrinya. Yang berikutnya adalah tetap menjadi ayah dan kepala keluarga. Suami adalah pemimpin di dalam keluarga. Nah, peran suami adalah mengajar dan juga mendidik anak yang disebut Shema dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Bagaimana peranan istri dalam pernikahan Kristen? Yang pertama, istri harus jadi penolong. Ada ketundukan terhadap suami. Yang berikutnya, istri harus jadi pengurus keluarga. Ibu yang rajin, ibu yang kreatif, ibu yang berinisiatif, ibu yang berencana, dan ibu yang berhikmat. Itulah peranan istri dalam pernikahan Kristen. Yang berikutnya ada peranan anak. Anak-anak juga perlu dididik untuk taat dan menghormati orang tua. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar bagaimana cara kita menemukan pasangan hidup yang tepat. Nah, menurut prinsip Alkitab seperti sudah dijelaskan tadi, kita harus mencari pasangan hidup yang sepadan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.